Sangat bersyukur sampai sejauh ini saya masih diberi aneka rahmat, entah rahmat waktu, rahmat kesehatan, tentunya juga rahmat-rahmat lain yang saya rasakan, saya alami dalam kehidupanku hingga sampai hari ini. Sejauh ini saya masih berkecimpung di dunia disabilitas, khususnya disabilitas bisu dan tuli alias tunarungu. Sebagai pembelajar tentunya dari waktu ke waktu saya terus belajar dan terus mencari dengan suatu harapan menemukan sesuatu yang baik untuk bisa saling membantu, baik untuk diri saya sendiri maupun juga untuk orang yang saya layani atau untuk orang yang ada di sekitar saya, untuk teman-teman saya dan adik-adik saya bisu dan tuli alias tunarungu. Satu pengalaman yang menarik, pertama kali saya mengajari adik-adik atau teman-teman disabilitas yang menurut saya itu sangat berkesan dan sejauh ini terus terngiang dalam hati dan pikiran saya, yaitu pengalaman hari pertama mengajari mereka. Salah satu kendala yang saya rasakan dan cukup berkesan dalam hidup saya yaitu bagaimana saya harus bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Saya sungguh menyadari pada saat itu bahwa saya juga terbatas dalam banyak hal, termasuk terbatas dalam kepercayaan diri. Saat itu saya merasa minder karena kendalanya bagaimana saya harus berkomunikasi. Apa yang saya katakan, apakah mereka atau adik-adik bisa paham apa yang saya katakan? Maka salah satu kendala bahwa ternyata memang komunikasi itu begitu penting, tidak hanya dengan teman-teman atau adik-adik disabilitas, ya, tentu dengan siapapun. Nah, dari pengalaman itu membuat saya terus berpikir dengan suatu harapan bahwa apa yang saya pikirkan kemudian saatnya saya temukan dan pada waktunya saya bagikan kepada teman-teman atau adik-adik bisu dan tuli. Dari pengalaman itu saya justru lebih jauh merenungkan bahwa memang hidup ini adalah suatu pencarian. Bahkan saya pernah mendengar sebagian orang mengatakan bahwa hidup ini adalah suatu perjalanan. Ada juga yang mengatakan bahwa hidup ini adalah suatu peziarahan. Hidup ini adalah suatu pencarian. Dan dari pengalaman itu memang dari hari ke hari saya selalu terus mencari bagaimana nih besok saya mengajar lagi, terus bagaimana teknik yang baik, cara yang baik supaya apa yang saya rindukan dalam hati saya, yang ada dalam pikiran itu bisa saya komunikasikan dan teman-teman atau adik-adik bisu tuli itu bisa menangkap apa yang saya katakan. Terus saya mencari, terus saya gali, terus saya pikirkan. Maka dari pengalaman itu saya sangat meyakini, iya bahwa memang hidup ini itu adalah suatu pencarian, suatu perjalanan yang terus kita cari, terus kita selami, dan tentu dari pencarian itu mau gak mau kita harus maknai. Dan saya percaya dan saya yakini bahwa tidak ada batas soal waktu, tidak ada limitnya gitu ya. Mungkin physically lahiriah kita terbatas gitu ya. Ada saatnya nanti kita mati, fisik kita sudah tidak mampu lagi, dan saya kira ya itu secara lahiriah saja, itu secara materi saja. Tapi saya yakin bahwa meskipun fisik kita, lahiriah kita, tubuh kita ini tergerus oleh ruang dan waktu, tetapi kehidupan itu menurut saya atau hemat saya itu terus berjalan, terus ada gitu ya, terus eksis. Hanya peralihannya dari kehidupan yang materi ini, dari kehidupan dunia ini, menurut saya kita akan beralih ke kehidupan yang baru. Maka hemat saya, selagi kita masih ada di dunia ini, selagi kita masih ada materi, ada fisik ini, ada tubuh ini, yuk mari terus kita mencari, mari terus kita memaknai dari perjalanan hidup kita setiap hari, setiap saat. Bukan soal jalannya, tetapi bagaimana kita memaknai perjalanan itu sebagai suatu kesempatan untuk kita alami, kita rasakan, sehingga
sangat berguna, sangat bermakna, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk siapa saja yang ada di sekitar kita. Dengan demikian hidup kita akan semakin bermutu dan bermakna. Yuk kita cari apa yang terbaik dan kita tinggalkan apa yang tidak membuat kita nyaman dalam hidup ini. Tuhan memberkati.